Pernahkah kamu merasa frustrasi karena terus-menerus menunda pekerjaan penting? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Prokrastinasi adalah fenomena universal yang dialami hampir semua orang. Tapi tahukah kamu mengapa pikiran kita begitu menyukai penundaan? Mari kita telusuri bersama 5 faktor utama yang membuat otak kita cenderung melakukan prokrastinasi. Pertama, prokrastinasi seringkali menjadi mekanisme pengelolaan emosi. Ketika kita dihadapkan pada tugas yang membuat stres atau cemas, otak secara naluriah mencari cara untuk menghindari perasaan tidak nyaman tersebut. Dengan menunda-nunda, kita mendapatkan kelegaan sementara dan merasa lebih baik untuk saat itu. Sayangnya, ini hanya solusi jangka pendek yang justru memperburuk masalah di kemudian hari. Bayangkan saja, kamu punya presentasi penting minggu depan. Alih-alih mulai mempersiapkan, kamu malah memilih menonton serial Netflix favoritmu. Secara instan kamu merasa lebih rileks. Tapi kecemasan akan presentasi itu tetap menghantuimu di belakang kepala. Semakin dekat tenggat waktu, semakin besar tekanan yang kamu rasakan. Faktor kedua adalah perfeksionisme yang melumpuhkan. Banyak orang menunda karena takut hasil kerjanya tidak sempurna. Mereka terobsesi dengan standar yang terlalu tinggi, sehingga lebih memilih tidak memulai sama sekali daripada menghasilkan sesuatu yang kurang dari sempurna. Padahal kenyataannya, tidak ada yang namanya karya sempurna. Yang ada hanyalah proses perbaikan terus-menerus. Misalnya, kamu ingin menulis novel, tapi setiap kali mencoba, kamu selalu merasa ide-idemu tidak cukup bagus. Akhirnya, novel itu hanya menjadi angan-angan yang tak pernah terwujud. Perfeksionisme membuatmu lupa bahwa draft pertama memang seharusnya berantakan. Yang terpenting adalah memulai dan terus berproses. Ketiga, prokrastinasi juga bisa disebabkan oleh gangguan fungsi eksekutif otak. Fungsi eksekutif adalah kemampuan otak untuk merencanakan, mengorganisir, dan menyelesaikan tugas. Beberapa orang mengalami kesulitan dalam aspek ini, sehingga mereka kesulitan memulai atau menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Contohnya, kamu punya banyak ide brilian untuk proyek kantormu. Tapi ketika saatnya eksekusi, kamu kebingungan harus mulai dari mana. Kamu kesulitan membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Akibatnya, proyek itu terus tertunda karena terasa terlalu rumit dan membingungkan. Faktor keempat adalah kecemasan dan ketakutan akan kegagalan. Seringkali, kita menunda karena takut hasil kerja kita tidak sesuai harapan. Kita khawatir akan dikritik atau dianggap tidak kompeten. Ketakutan ini membuat kita lebih memilih menghindari tugas daripada menghadapi kemungkinan gagal. Bayangkan kamu diminta menulis artikel untuk blog perusahaan. Kamu terus menunda karena takut tulisanmu akan dikritik habis-habisan oleh rekan kerja. Padahal, dengan menunda, kamu justru kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang dari umpan balik yang diberikan. Terakhir, prokrastinasi juga bisa disebabkan oleh kepercayaan diri yang rendah dan kurangnya motivasi internal. Ketika kita tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, kita cenderung menghindari tantangan. Ditambah lagi, jika kita tidak memiliki dorongan kuat dari dalam diri, akan semakin sulit untuk memaksa diri mengerjakan sesuatu. Misalnya, kamu ingin belajar bahasa asing baru, tapi kamu terus menunda dengan alasan nanti saja atau aku pasti tidak bisa. Padahal, dengan memulai sedikit demi sedikit dan konsisten, kamu pasti bisa menguasai bahasa baru tersebut. Yang kurang hanyalah kepercayaan diri dan motivasi untuk memulai. Nah, sekarang kita sudah memahami 5 faktor utama yang membuat pikiran kita menyukai penundaan. Tapi ingat, prokrastinasi bukanlah tanda kemalasan atau kelemahan karakter. Ini adalah mekanisme kompleks yang melibatkan berbagai aspek psikologis. Yang terpenting adalah kita bisa mulai mengenali pola prokrastinasi dalam diri sendiri. Apakah kamu cenderung menunda karena perfeksionisme? Atau mungkin karena takut gagal? Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa mulai mencari solusi yang tepat. Jika kamu sering menunda karena perfeksionisme, cobalah untuk menurunkan standar dan fokus pada proses, bukan hasil akhir. Jika masalahnya adalah kecemasan, latih diri untuk menghadapi ketakutan alih-alih menghindarinya. Dan jika kamu kesulitan dengan fungsi eksekutif, coba gunakan alat bantu seperti to-do list atau teknik Pomodoro untuk memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, mengubah kebiasaan prokrastinasi membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali masih terjebak dalam lingkaran penundaan. Yang terpenting adalah terus berusaha dan belajar dari setiap pengalaman. Prokrastinasi mungkin terasa nyaman untuk saat ini, tapi dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan. Mulailah dengan langkah kecil. Pilih satu tugas yang selama ini selalu kamu tunda, dan komitmen untuk menyelesaikannya hari ini juga. Rasakan kepuasan dan rasa bangga ketika berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Pada akhirnya, melawan prokrastinasi adalah tentang melatih disiplin diri dan membangun kebiasaan produktif. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi hasilnya akan sangat berharga. Bayangkan betapa leganya perasaanmu ketika bisa menyelesaikan semua tugas tepat waktu, tanpa beban dan stres berlebihan.
Jadi, mulai sekarang, mari kita ubah pola pikir kita tentang prokrastinasi. Alih-alih melihatnya sebagai musuh, anggaplah ini sebagai kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri dan terus berkembang. Dengan pemahaman dan usaha yang tepat, kita bisa mengubah kebiasaan menunda menjadi produktivitas yang konsisten. Ingatlah bahwa setiap orang punya potensi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Jangan biarkan prokrastinasi menghalangi langkahmu menuju kesuksesan. Mulailah hari ini, mulailah sekarang. Karena masa depan yang cerah menanti mereka yang berani mengambil tindakan, bukan mereka yang terus menunda. Prokrastinasi mungkin terasa seperti teman yang menenangkan, tapi sebenarnya dia adalah penghalang terbesar dalam mencapai impian kita. Saatnya bangun dari kenyamanan semu dan mulai mengambil kendali atas hidup kita. Karena hanya dengan menghadapi tantangan, kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk melawan prokrastinasi? Apakah itu menyelesaikan tugas yang sudah lama tertunda? Atau mungkin membuat jadwal harian yang lebih terstruktur? Apapun itu, yang terpenting adalah mulai mengambil tindakan. Karena perubahan sejati dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk hidup lebih produktif dan bermakna. Tinggalkan kebiasaan menunda dan mulailah mewujudkan potensi terbaik dalam diri kita. Karena kita semua layak meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang kita impikan. Dan itu semua dimulai dengan satu langkah kecil, memilih untuk bertindak, bukan menunda.